Saudara, saya berdoa supaya kita ini para imam khususnya ya saudara, mengerti bahwa ini adalah sebuah panggilan yang sangat ajaib. Sebuah panggilan yang sebenarnya sangat mulia dan sangat saudara dihormati oleh Tuhan. Nah, saya mengambil beberapa saudara perjanjian untuk para imam. Dan saya berdoa bahwa perjanjian ini saudara juga kita bawa dan angkat malam ini sebelum kita doa lebih lagi. Yang pertama saudara, ini diberikan pertama kalinya untuk Musa, kemudian diturunkan lagi untuk imam saudara Hagai. Hagai 2 ayat 5 berkata begini, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Ada sebuah janji sejak kita ini keluar dari dunia, saudara dibawa kepada sebuah pertobatan. Sejak hari itu saudara, Tuhan bilang rohku akan tinggal di tengah-tengahmu. Saudara, tapi mungkin beberapa dari kita itu menganggap enteng itu. Coba saudara bayangin ya, kalau raja saudara tinggal benar-benar di situ, maka dia lihat, oh di tempat ini ya kurang, langsung dirubah. Ini contoh ya. Saudara, wali kota Bekasi yang PLT, saudara itu pindah ke Kemang. Dari rumahnya dulu jauh. Begitu dia jadi PLT saudara. Saudara, dan kemudian begitu dia lihat Kemang, pertama dia lihat apa? Jalanan menuju Kemang itu bolong-bolong. Langsung dalam waktu saudara ya 3 hari rapi. Saudara, kemudian kedua apa? Dia lihat saudara itunya pendek. Apanya? Tanggulnya. Saudara, hari ini tanggulnya ngeri saudara. Sampai kayak fortress, kayak benteng. Saudara, tingginya itu 2,5 meter. Sampai saya bilang gini, ini apa-apaan benteng setinggi ini. Saudara, hanya karena apa? Loh, ini belum taraf saudara raja. Baru taraf apa? Wali kota. Saudara, jalan menuju ke rumahnya tiba-tiba berbunga saudara ya. Ada tamannya. Kenapa? Ya dia wali kota. Apapun yang dia melihat gak beres, pasti diberesin. Ya. Saudara, saya juga sedikit banyak seperti itulah. Kalau saya pergi sama seseorang, kemudian saya lihat saudara ya bajunya jelek, ya saya langsung bilang nanti saya kirimin. Saudara, kalau saya pergi sama seseorang dan kemudian orang itu saudara ya tasnya bolong, saya akan langsung bilang nanti saya beliin tas. Kenapa? Saya bukan raja, bukan. Tetapi saudara, pada waktu saya di tengah-tengah saudara atau saya jalan sama saudara, maka saya bertanggung jawab. Saya pasti nggak mungkin. Coba di sini ada yang pernah jalan sama saya, pergi dan kelaparan, saya nggak kasih makan, nggak pernah. Pasti, percayalah. Ya pasti saya ajak makan, pasti saudara. Pasti saya bayarin, pasti saudara. Karena apa? Saya jalan sama saudara. Nah sekarang bayangkan kalau raja segala raja. Saudara jalan dan ada di tengah-tengah kita. Masakan dia akan biarkan kita ini menderita? Masakan dia akan biarkan saudara kelaparan? Masakan dia yang namanya penyembuh, saudara dia biarkan saudara sakit? Masakan dia yang namanya sumber hikmat dan dia biarkan saudara menjadi bodoh? Ini Profesor Surya aja. Profesor Surya itu lihat saudara ya, orang Papua dihina, dia nggak tahan. Dia bilang saya ambil dan mereka semua akan saya didik. Dan saya buktikan bahwa mereka tidak bodoh. Saudara, dan orang anak-anak Papua yang selama ini matematika aja gak mudeng. Tiba-tiba ikut olimpiade. Saudara, dan menang. Hanya bukan karena dia jalan sama raja loh. Dia baru jalan sama Profesor Surya. Sekarang coba saudara ini wake up dan mulai.
Para imam, engkau ditawari buat jalan sama Tuhan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Seharusnya hidupmu totally berubah. Caramu makan total berubah. Semua berubah. Contoh lagi nih saudara ya. Karena saya lihat belum wake up. Mungkin karena tidur atau karena ngantuk saudara. Saudara Ibu Ruth. Saudara pada waktu pertama kali saya temukan. Dia itu tidak tahu makanan Jepang itu tidak tahu saudara. Saya kasih makanan Jepang mau muntah saudara. Tapi begitu dia jalan sama saya, enggak bisa tidak. Saya perkenalkan makanan Jepang, saya perkenalkan kaviar. Saudara Ibu Ruth itu dari keluarga miskin, sangat miskin. Saudara papanya pemabok, mamahnya jualan di pasar. Saudara dia gak kenal yang namanya restoran mewah. Dia gak kenal yang namanya makanan mahal. Saudara tapi begitu jalan sama saya. Sekarang saudara ya. Makanan apapun tahu saudara. Saudara semahal apapun tahu. Daging enak tidak enak tahu. Kenapa? Jalan sama saya. Itu baru saya loh. Belum raja segala raja. Coba kalau saudara ini ngerti nih ya. Dan malam ini berkata, jalanlah Tuhan bersamaku. Dan genapi bahwa engkau jalan dan ada di bangsaku. Maka bangsa kita akan berubah menjadi bangsa yang ajaib. Kalau saudara ini orang bilang begini, kok kamu masih ya bodoh. Kok kamu ini jadi batu sandungan? Berarti saudara belum jalan sama raja. Saudara, Wales adalah kota, adalah tempat yang saya pelajari sampai istilahnya apal di luar kepala. Begitu hari itu Tuhan datang jam 2 pagi. Hari Sabtu. Saudara, seluruh Wales berubah. Saudara, dalam satu hari. Semua saudara pub tutup. Bioskop tutup. Dalam satu hari penjara kosong. Dalam satu hari tidak ada yang miskin. Semua orang membagikan hartanya. Dan semua orang membayar utang. Dalam satu hari. Dan saya berdoa malam ini. Hati yang berkata buat sekali lagi. Buat sekali lagi yang engkau pernah buat di Wales. Sejarah mencatat 50 tahun. Efeknya dari sekali lawatan Tuhan. Saya berdoa malam ini ada sebuah cerita yang berkata tinggal jalan bersamaku. Saudara yang kedua, ini janji Tuhan masih di Hagai. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan bilang suka tidak suka, masa kelimpahan jasmani dan rohani sudah di depan mata. Amin. Tiba-tiba dia akan buat saudara ini pintar, punya ide. Saudara, buat Tuhan memberkati itu semudah membalik tangan. Ini contoh nih. Saudara, saya punya seorang teman. Dia bukan hamba Tuhan hebat. Dia bukan orang-orang yang istilahnya bisa berdoa diurapi luar biasa. Saudara, tiba-tiba hari itu seorang saudara, dalam tanda kutip kaya raya tapi tidak kelihatan saudara ya. Saudara, anaknya itu Down syndrome. Dan anaknya ini anak laki Down syndrome. Saudara, dan makin gede kan makin susah. Terus kemudian ngobrol-ngobrol dia bilang gini, mau gak kamu ngerawat? Dia bilang mau enggak sekali-sekali kamu doain. Dia bilang oke. Akhirnya singkat cerita dia doain rutin saudara. Setiap hari dia doain 2 jam. Saudara, tiba-tiba dalam sebulan anak ini berubah total.
Dari saudara tidak bisa, sudah gede badannya umur 17. Dari tidak bisa mandi sendiri. Saudara diajak ngobrol, bahkan bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba main musik. Saudara tiba-tiba ini anak kayak normal walaupun belum normal 100%. Saudara mau tahu? Itu papanya saking senengnya. Ini orang langsung dibeliin rumah, saudara dibeliin mobil. Sampai dia ini berkata begini sama saya, semudah itu Tuhan memberkati. Saya tidak pernah berpikir, saya bertahun-tahun berdoa buat rumah. Dan saya kerja dan saya nyicil dan tidak dapat-dapat. Dan tiba-tiba semudah itu dia dapat rumah yang harganya itu se-M, saudara. Semudah itu. Sekali lagi, mungkin hari ini saudara sedang berkata, aku ini melayani 25 tahun, 30 tahun dan aku belum lihat berkat Tuhan. Karena mungkin hari-hari ini atau sepanjang masa-masa yang lalu, ada yang belum pas gitu loh sama Tuhan. Saya ini sedang berdoa dan berdoa. Saya ini bilang, Tuhan kenapa ya anak-anakmu ini tidak bisa pas gitu sama Tuhan. Sehingga mereka bisa menikmati semuanya. Saudara jangan pernah berharap kalau saudara dapat berkatnya dari PK. PK itu benih. Ya kalau di sini ada orang-orang, kalau saudara bilang gini, Bu saya berharap dari gaji. Salah, gaji itu benih. Saya kerja di luar Bu, gaji saya lumayan, gak cukup, itu benih. Tapi yang membuat besar, membuat engkau kaya, membuat engkau menerima kelimpahan adalah berkat Tuhan. Dan saudara harus jalan dengan Tuhan, melewati saudara dan menikmati multiplikasi, menikmati keajaiban. Saya sudah menikmati kalau enggak Mahanaim ini enggak ada. Saudara Mahanaim ini setiap hari, setiap bulan hidup dari ajaib demi keajaiban, multiplikasi dari multiplikasi. Dan saya pengen saudara mengalami. Saya pengen saudara ngalamin saudara. Dan saya berdoa biar keajaiban itu menjadi bagian saudara. Malam ini saya berdoa setiap kita terima bahwa barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Amin. Datang mengalir saudara. Tapi ini harus dimulai dengan apa? Saudara klik ya dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu kalau lihat saudara gini, duh kenapa ya kalau lihat dia aku enggak bisa tidak pengen memberkati. Saudara bisa ya, kadang-kadang saudara ketemu orang, aduh kalau lihat dia sepel bawaannya pengen marah, bisa kan? Tapi kalau ada saudara yang lihat, saudara aduh enggak bisa tidak saya harus memberkati, bisa beda kan? Demikian juga dengan anak saudara. Ya. Ada anak yang sangat pokoknya ya, aduh rasanya kita pengen memberkati. Tapi ada anak yang nuangis, jerit-jerit, nuakal saudara. Pengennya dibecek saudara. Ya saudara di depan Tuhan itu gimana? Apakah setiap kali Tuhan bilang ini aku tidak tahan untuk tidak memberkati dia? Atau Tuhan bilang ini aku ini jengkel kalau lihat dia. Nah ini pilihan nih saudara ya. Pilihan siapa saudara di depan Tuhan? Siapa saudara di depan Tuhan? Nah saudara terusin ya. Ini masih berkat Tuhan. Saudara dikatakan ini perjanjiannya imam besar tadi sudah disebut. Ya sama Samuel. Sesungguhnya permata itu telah kuserahkan pada Joshua. Satu permata bermata 7. Sesungguhnya aku mengukir ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari. Saudara Tuhan tidak janji satu kota loh saudara. Satu negeri dalam satu hari. Tuhan sudah berikan tandanya. Hari itu tiba-tiba ada permata jatuh. Dari langit, dari Tuhan sendiri. Dan orangnya berkata ini harus dikasih ke Joshua. Sampai sekarang dipegang sama Joshua.
Karena orang itu berkata, dia lambang imam besar Joshua. Di zamannya, ya, di zamannya, ya, di zamannya akan terjadi lawatan besar janji ini. Sudah ada setelapak tangan. Istilah saya, tinggal kita lihat hujan besar itu. Hujan besar itu. Dan Tuhan bilang tiba-tiba kesalahan satu negeri. Artinya tiba-tiba tidak ada lagi yang korupsi. Artinya tidak ada lagi yang marah-marah. Tidak ada lagi saudara kerusuhan. Tidak ada lagi perpecahan. Semua tiba-tiba saudara benar dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka genaplah ayatnya. Maka penduduknya orang benar. Saudara tadi Imelda datang ke saya dan berkata, Bu, saya ini melihat ada banyak roh teriak-teriak. Dan roh-roh ini berkata keadilan, keadilan. Saudara saya berkata, ya, bangsa ini pernah melakukan banyak ketidakadilan. Bangsa ini pernah melakukan pembunuhan. Saudara bayangin G30S. Saudara yang dibunuh 7 juta loh saudara. 7 juta saudara. Orang tidak bersalah, itu cuma G30S. Saudara belum Madiun. Saudara belum peristiwa-peristiwa pada waktu kerusuhan di Kalimantan. Saudara Sampit itu, aduh saudara saya ngelihatnya sampai satu kota yang dibunuh 10.000. Itu Sampit. Saudara tidak ada alasan. Tetapi saudara, untuk itulah saudara ada. Untuk itu malam ini ada. Untuk saudara berkata, saudara teriak bahkan sama jiwa-jiwa ini. Kalau engkau tahu tidak ada keadilan, kau masih bisa selamat. Jadi gini saudara, kalau jiwa itu mati karena dibunuh, mati karena tidak adil, saudara belum waktunya. Ya, jadi harusnya umurnya 70 tahun. Tiba-tiba ada orang yang bunuh nih, saudara ya, di usia 28 misalnya. Saudara, iblis tidak bisa bawa seret dia ke saudara ke neraka atau ke alam maut. Kenapa? Belum waktunya. Nah, jiwa-jiwa ini masih gentayangan nih saudara. Nah, jiwa-jiwa ini masih bisa diinjili. Kalau dia neriak sungguh-sungguh, masih bisa diselamatkan. Nah saudara bayangkan kalau malam ini kita teriak gelombang itu. Membuat jiwa-jiwa seluruh Indonesia. Yang pernah, yang saudara tabrakan, yang apapun yang dibunuh. Yang mereka berteriak keadilan. Ini kalau nggak diinjilin, begitu mereka teriak keadilan, iblis nuntut darah. Terjadi sesuatu di Indonesia. Saudara bisa ngerti? Jadi ini teriak nih. Ini jiwa-jiwa yang dikatakan di Alkitab, jiwa-jiwa di bawah mesbah yang berkata lepaskan keadilan, itu bukan martir. Kalau yang martir lain, itu mendatangkan lawatan. Tapi kalau jiwa-jiwa yang di bawah sini, martir langsung ke surga. Ayatnya berkata di bawah, itu berteriak saudara. Dan itu kalau tidak kita injili dengan gelombang pertobatan. Dia menuntut keadilan dan iblis ikut bilang harus dihukum. Bangsa kita bisa habis. Bangsa kita habis. Karena itulah imam harus berdiri. Supaya ini loh yang di bawah ini. Yang ayatnya berkata di bawah ini jutaan teriak keadilan. Tiba-tiba naik terbang ketika didamaikan. Ketika mereka bilang, ya aku melepaskan pengampunan. Aku tukar dengan aku terima pengampunan. Jadi dia harus melepaskan pengampunan. Maka dia terima saudara Yesus dan terima pengampunan. Sampai di sini saudara mengerti? Ya, saya berdoa saudara menangkap. Ya, kalau perlu khotbah ini dipotong saja. Karena tidak banyak orang mengerti. Tapi ini gunanya saudara. Kita buat gelombang pertobatan. Saudara ini sekarang kita ada di masa pilihan. Saudara ya, satu sisi saudara.
Tuhan pengen memberkati masuk Indonesia emas. Satu sisi itu jiwa-jiwa semua teriak keadilan, keadilan. Dan kalau iblis di situ juga, maka Tuhan harus membiarkan dalam keadilan. Karena itu gelombang kita harus lebih keras. Sampai mereka berkata, aku lepaskan pengampunan. Dan aku terima keselamatan, pengampunan dari Yesus. Jiwa-jiwa itu naik semua ke surga, ke Firdaus. Maka bangsa kita tanpa tuntutan, karena itu lagunya bilang tak ada lagi penuntutan. Dan bisa masuk ke masa Indonesia emas. Saya berdoa saudara mengerti ini, arti ayat ini. Kenapa imam besar itu juga dituntut? Juga dituntut. Saya berdoa supaya nanti kita berteriak dengan benar. Dan terakhir ayatnya berkata, ini masih Zakaria, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara. Saudara, pohon anggur itu lambang cinta, lambang pengampunan, lambang darah yang tercurah. Saudara, ara itu lambang kemudahan. Saudara, di Israel mereka itu sepanjang jalan, kalau kita sepanjang jalan misalnya ada nanam pohon apalah, salam pohon apa, mereka itu mengharuskan pohon ara. Karena itu lambangnya orang Israel juga pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara itu dimanapun bisa bertumbuh. Saudara, dan buahnya sangat cepat. Di rumah saya aja, saudara, waktu itu cuma saya tancap sudah bertumbuh besar. Dan setiap saat berbuah, sepanjang tahun. Karena itu Tuhan itu sampai marah kalau pohon ara tidak berbuah. Walaupun belum musim, dia itu harusnya bisa berbuah. Kenapa? Tujuannya kenapa sih nanam pohon ara? Jadi di mereka itu punya kebiasaan orang semiskin apapun tidak akan mati. Kalau mereka bisa makan pohon ara, buah ara. Karena itulah orang Israel suruh nanam semua pohon ara. Saudara, dan mereka yang tidak punya uang. Saudara, mereka yang kelaparan, mereka yang sedang di jalan. Saudara, seperti Yesus tinggal metik, mereka makan. Dan mereka tidak akan mati. Mereka akan menerima kesegaran, kekuatan. Ya, ini menurut mereka nutrisi satu buah ara itu cukup buat orang satu hari. Karena itulah mereka disuruh saudara menanam buah ara. Ada vitaminnya, ada mineralnya. Nah, buah ara ini bicara kemudahan, bicara pengampunan, bicara kesempatan. Dan kalau malam ini kita berdoa, maka tiba-tiba bangsa kita di dalam tudung. Ya, tudung apa saudara? Tudung cinta, tudung darah Yesus, tudung pengampunan, tudung kemurahan, tudung berkat. Saudara, habis ini kita akan makan dulu profetik. Dan setelah itu kita akan langsung masuk penutupnya. Saudara, buat semua jemaat atau yang baru datang atau semua pekerja, saudara itu ada makanan ya di bawah ya. Jadi memang tidak dibagikan, tapi saudara yang lapar di sini, yang ngantuk, yang lapar, saudara bisa ngambil makan dan ada kopi dan ada teh, dan saudara bisa ada pop mie juga. Saudara bisa makan di sini nggak apa-apa. Tadi saya juga makan dalam hadirat Tuhan, saudara ya. Saudara, karena saya kalau sedang begini 14 jam saya tidak mau keluar dari hadirat Tuhan. Saudara, kita ayatnya Alkitab berkata kok imam-imam bahkan wajib makan dalam hadirat Tuhan. Jadi tidak apa-apa saudara ya. Daripada saudara ngantuk, saudara bilang, Bu saya ambil kopi sebentar, ambillah makan dalam hadirat Tuhan. Saudara bilang saya lapar, ada pop mie, makanlah dalam hadirat Tuhan. Ya, sekali lagi saya serahkan, mari Pak Samuel dan para imam tutup dengan sangat kuat supaya tidak ada penuntutan, supaya semua yang teriak di bawah hari ini juga mendengar kabar keselamatan.